untuk menimba ilmu ya, karena menimba ilmu juga salah satu ibadah gitu kan. Ya, niat intinya kita ibadah. Mas Anjar malah keluar tadi. Oke. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi teman-teman semua, kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dalam keadaan yang penuh keberkahan ya, diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah, dan dimudahkan segala urusannya ya. Mudah-mudahan kita semua selalu orang selalu haus akan ilmu, merasa lapar akan ilmu gitu kan, dan kita merasa kosong dan bodoh gitu kan, seperti itu. Ya, pada sore hari ini saya selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen akuntansi ya, kita yang pertemuan kedua kali, tapi kita materi baru sekali ini kan. Mungkin materi mungkin agak cepat nanti ya teman-teman ya, barangkali ini nanti ada yang ditanyakan gitu kan. Coba saya ngejar materi yang pertama dulu. Kalau misalkan bisa 2 bab, sekarang bisa 1 bab dulu deh ya. Karena ini suatu suasana sore sih gitu kan ya. Ini udah jam 3:30 ya. Oke, ini Mas Anjar. Ini ada kegiatan apa Mas Anjar nih? Oh, pantasnya rombongan. Ada berapa orang nih? Iya, Pak. Saya lagi diserang, Pak. Wih, diserang. Rame-rame ada kelas, Pak, pada di sini, Pak. Keren nih teman-teman semua ya. Senang sih teman-teman, nggak apa-apa. Buat saya yang penting teman-teman apa namanya, sampai berapa, 5 orang ya, 5-6 orang tuh keren. Maksudnya senang sih, tempat kongko-kongkonya teman-teman, tempat base camp atau ini di BEM atau apa, di ruangan apa nih? Di kamar saya, Pak. Oh, kamar. Keren. Mas Anjar berarti back pisan ya, apa punya apa namanya, orang yang suka apa eh, memberi ya, maksudnya di kos-kosan orang-orang pada seneng ya kalau main ke situ gitu kan. Banyak temannya itu banyak rezeki kan, biasanya teman-teman kalau datang kan, pas datang bawain es, saya dulu gitu, main bawa oleh-oleh gitu kan. Kalau enggak, Mas Anjar biasanya suka masak gitu kan, di kamarnya penuh dengan makanan gitu kan, seperti itu ya. Oke. Ya, oke. Kan kita udah tang ting tong ya gitu kan, udah tahu sekarang apa arti manajemen akuntansi. Kemarin kan manajemen udah kan ya, atau manajemen dulu deh. Ini sekretaris salah tulis nanti Mbak Mas Rifan. Tolong ditulis ya teman-teman yang menjawab. Apa itu manajemen Iya, Pak. akuntansi? Izin jawab, Pak. Ya, silakan. Mas Andika, keren nih. Bagaimana mengaplikasikan dan menginput beberapa anggaran pembiayaan agar terstruktur dan tidak ada penyelewengan, Pak. Oke, sip, mantap banget ya. Menginput, mengukur, dan mencatat agar semua itu terkontrol ya. Karena dalam manajemen kan ada controlling juga. Seperti itu. Makasih Mas Andika. Tepuk tangan dong, keren banget sore-sore gini masih. Ada lagi nggak? Apa itu manajemen akuntansi? Manajemen itu kan mengelola, mengatur, menata gitu ya, pengelolaan. Nah, akuntansi kan pencatatan kayak gitu ya. Mas, Pak izin menjawab, Pak. ya, Mas Rifan, yuk mangga Mas, gimana Mas? Manajemen akuntansi merupakan salah satu hal yang penting bagi perusahaan atau bisnis. Semua yang berhubungan dengan perencanaan manajemen akan berdasarkan data, Pak. Oke, biar bisnis mendapatkan data. Oke, ada lagi nggak yang bisa cerempet-cerempet dikit nih? Cowok-cowok semua nih, cowok keren-keren nih. Tolong Izin ditulis ya. menjawab, Pak. Mangga, Izin Mas menjawab, Pak. Aris. Ya, Berupa informasi yang ditunjukkan oleh pihak-pihak internal seperti atau pemeran seperti itu, Pak. oke. Di berupa isi. Pasti ya, internal dari manajer ataupun GM ya, untuk dapatkan suatu informasi. Oke teman-teman, yuk kita langsung aja compare ke ininya. Benchmarking dengan teman-teman sudah brainstorming ya. Bukan saya tidak memberi kesempatan pada yang lain, mungkin kita brainstorming, nanti ada yang lain coba ini. Sekarang kita ke materi dulu. Apakah sudah muncul Mas Anjar dan kawan-kawan, Mas Aris? Sudah, Pak. Nah, Sudah, Pak. kan. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ini kelas yang keren nih kemarin, yang banyak tanya-tanya nih.
Mudah-mudahan interaktif ya dan proaktif, senang nih. Hilang gimana tuh, hilang tuh? Belum muncul ya? Oh, muncul ya, sip. Nah, konsep kelihatan ya? Konsep dasar dan peran manajemen akuntansi. Yuk kita ke materi. Ini ya. Manajemen itu berarti tentang perencanaan ya. Ada planning, organizing, updating, controlling. Tadi di sini yang dipakai adalah perencanaan dan pengendalian. Jadi planning sama controlling aja. Dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh internal organisasi. Jadi kalau manajemen itu lebih ke manajemen di dalam diri kita gitu. Contohnya mungkin mengambil keputusan oleh seorang manajer, seorang direktur, presiden, business unit, atau direktur research and development, atau bagian keuangan, accounting, finansial, atau mungkin HRD ya, HR ya, terus juga pemasaran gitu kan, terus bagian produksi atau production. Nah, akuntansi sendiri berarti proses pengukuran tadi ya, tadi yang bilang pengukuran, menganalisis ya, dicatat ya, tadi juga yang bilang mencatat, pencatatan data ya, data keuangan itu berupa transaksi ya, berupa informasi akuntansi yang dibutuhkan oleh pemakai. Lah, teman-teman nih, informasi akuntansi yang dibutuhkan oleh pemakai siapa teman-teman nih? Pemakainya siapa aja? Kalau akuntansi yang pemakainya siapa? Akuntansi. Oleh pemakainya siapa aja? Usernya siapa? Halo, jawab Mas Gilang ya. Direktur. Ada lagi nggak? Investor, Pak. Nah, investor ya, eksternal ya, investor. Siapa investor tadi tuh? Harusnya jawab tuh. Yang banyak nggak apa-apa, ngacung ya. Selain Mas Gilang siapa tadi? Sorry, biar ditulis tuh. Yang bilang investor siapa? Iqbal, Pak. Iqbal, apalagi selain investor, apalagi Mas Iqbal? Biar dapat poin. Hah? Halo? Halo? Investor ya, apalagi? Pemasok, Pak. Pemasok, supplier ya, Anjar. Ini Mas Anjar tulis. Pemasok, supplier, siapa lagi Mas? Jangan satu-satu nih. Pak. Radit sama Mas? Konsumen. Konsumen, yes, itu kan. Siapa lagi? Karyawan, Pak. Karyawan, dalam internal perusahaan ya. Masyarakat umum, Pak. Nah, tadi konsumen, masyarakat umum. Oke. Ada yang pemberi, kalau pemberi kredit namanya siapa? Pemberi modal. Kreditor ya, atau kreditur lah. Investor itu kan. Oke. Pemerintah masuk nggak pemerintah? Masuk. Masuk, Pak. Masuk ya, kan Masuk, ada Pak. pajak ya, pajak ke pemerintah. Ada regulator ya, regulatornya misalkan kayak OJK, BI ya, hubungan dengan akuntansi itu, OJK. Perusahaan ini layak apa tidak, ini ada legalitas atau tidak sih, seperti itu ya. Nah, jadi manajemen akuntansi adalah panjang banget nih teman-teman. Proses identifikasi, identifikasi itu mencari tahu ya, terus mengukur, measurable ya, measure ya, diukur, pengukuran, terus pengumpulan kolektif ya, analisis, pencatatan dan pelaporan kejadian ekonomi suatu badan usaha yang dimaksud, yang dimaksudkan agar manajemen atau pegawai yang diberi wewenang dapat menjalankan fungsi perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Nah, kejadian ekonomi apa teman-teman ini? Ada yang tahu nggak kejadian ekonomi? Kira-kira apa ya? Ngacung, terus ini apa namanya? Sebutin nama lah. Kejadian ekonomi itu apa yang dimaksud? Kan masih bahasa umum ya. Sorry Mas Revan, sorry ya tadi saya belum sumpah, lupa ngasih tahu syarat kita masuk Zoom ya. Contohnya ini sebentar. Ya absen nomor 1 siapa ya? Absen nomor 1 biasanya kalau di kelas. Andika, Pak. Bentar, Andika cariin. Andika, Pak. Andika, Pak. Andika mana? Bentar, Andika. Nih, contohnya Andika ya, saya rename sebentar ya, Andika ya. Kok nggak bisa di rename nih? Ini Andika saya rename ya. Bisa lihat absennya Andika ya, bentar. Jadi Andika 01 underscore ya. Jadi nanti saya biar
Kelacak sambil teman-teman diinget-inget ya, nulis gak apa-apa, di rename nih. Andika 01, 02 siapa nih? Andika udah 01 ya, saya bisa ngecek bahwa Andika adalah absen nomor 1, nomor 2 diurutin sambil teman-teman ini ya mengingat nomor absen Anda gitu kan. Ini mana yang nggak ada, Andika udah nggak ada lagi, turutin ya terakhir. Oke lanjut, sebentar. Oh, IPO, ada tahu IPO nggak? Bukan IPO Santosa bukan? Ada yang tahu IPO nggak? Arti dari IPO? Listing, Pak. Listing, bukan itulah. Bukan. IPO ada yang lihat nggak di materi saya? Ada IPO, ada yang lihat nggak di materi saya? Ada yang input, proses, output. Oh, Raditya tuh udah poin tuh. Nah, ada input ya, maksudnya ini. I-nya itu input, P-nya P proses, O-nya output ya. Thank you Mas Raditya, bisa membaca berarti mah. Kalau Ya, sama. untuk psikologi lolos seperti nih, bisa membaca ini ya. eh, Sesuatu yang kadang kita nggak paham tadi situ ada gitu kan. Nah, input suatu manajemen akuntansi ada input adalah penjualan lah. Kenapa penjualan tuh dan pembelian dan pengeluaran teman-teman? Coba jelaskan kenapa input kok masuk penjualan, pembelian dan penerimaan dan pengeluaran kas adalah masuk input. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Kenapa? Teman-teman tahu absennya ya? Absen tolong ditulis absen nomornya. Naviatul. Tuh, Muji Uratno sudah. Susi Sulawati sudah tuh. Sudah, yang lain tolong di ini ya, sambil ngeklik depannya tuh. Karena dalam satu manajemen akuntansi itu yang harus kita input pemasukan dulu adalah setiap kali ada penjualan tuh ada transaksi nggak kalau perusahaan itu? Kalau ada penjualan berarti ada uang pemasukan tidak? Ada, Pak. Kan kalau penjualan ada fakturnya ya, itu kan juga di input. Penjualan hari ini misal kita ada 1 miliar dengan 2000 piece gitu kan. Terus nah pembelian masuk kan, pembelian barang ya kan, pembeli spare part untuk mesin, oli dan sebagainya, pembelian bahan baku, pembelian spare part, pembelian bahan penolong itu kan masuk juga kan. Terus penerimaan ini kan berupa penerimaan uang kas atau setara kas ya kan, atau penerimaan atau namanya piutang ya, yang dibayarkan gitu kan. Terus dan pengeluaran kas itu berupa pengeluaran uang ya, uang gitu kan. Yang untuk membayar, misalnya bayar karyawan, bayar supplier tadi kan, ada yang bilang supplier kan. Ada juga pengeluaran untuk bayar bonus, insentif, kerusakan servis dan sebagainya. Yang kedua adalah proses ya. Dalam proses itu kita perlu tahu proses diidentifikasi apa benar data penjual itu benar tidak. Pembelian benar apa tidak, ada diselewengnya tidak gitu kan. Keabsahannya terus dikumpulkan, diukur, dianalisis nih. Oh, datanya sesuai. Kalau orderan per minggu itu untuk bahan baku sekian, tenaga kerja ini membutuhkan tenaga kerja sekian, dilihat datanya lembur berapa, nah, terus dicatat ya seperti itu. Nah, outputnya adalah laporan khusus, laporan biaya produk. Kalau misalnya kita bicara membuat satu produk, laporan biaya produk, harga pokok produksinya berapa sih per ini, kok ada penyelewengan, ada penyimpangan, ada efisiensi berarti bagus. Saya kalau misalkan ada loss cost berarti mah ada yang hilang, maksudnya rugi itu kan ya, tenaga kerja dan lain-lain seperti itu ya. Saya barangkali teman-teman mau ditulis dulu mangga ininya tentang definisi manajemen akuntansi ya, seperti itu. Kalau mau ditulis sebentar ya, kalau yang ditulis, kalau yang lain nanti mah tinggal lewat aja. Pak, nanti boleh minta PPT-nya, Pak? Oh, pasti dikasihkan pasti ya. Insya Allah Mas Revan Iya, pasti Pak. kasih. Makasih, Pak.
Oke, lanjut ya. Nah, tujuan manajemen akuntansi yang bertujuan menghasilkan informasi keuangan ya untuk kepentingan manajemen pihak internal. Pihak internal itu siapa aja teman-teman, yang tahu nggak? Internal perusahaan. Manajer, Pak. Ya. Manajer ya, manajer, staf ya, ada manajer keuangan, produksi, direktur ya, staf ya kan ya, dalam internal perusahaan ya. Mencapai tujuan perusahaan, informasi tersebut diperlukan oleh manajemen untuk mencapai bahan pertimbangan ya, menimbang-nimbang tuh, menganalisa pengambilan keputusan manajemen serta melihat atau menilai hasil-hasil yang sudah diperoleh suatu perusahaan. Jadi apa ya, memberikan informasi lah di dalam internal perusahaan seperti itu ya. Nah, peran manajemen akuntansi itu ada dua ya, dua sudut atau perspektif lah atau dimensi lah ya. Peran manajemen akuntansi sebagai suatu tipe akuntansi, yang kedua adalah sebagai suatu tipe informasi. Akuntansi berarti pencatatan keuangan, informasi ya memberikan informasi yang hubungannya nanti kan dengan pengambilan keputusan ya. Nah, ini peran manajemen akuntansi sebagai suatu tipe akuntansi. Pertama adalah pencatatan skor atau score keeping. B ada penarik perhatian atau attention directing. C ada penyedia informasi untuk pemecahan masalah problem solving. Jika ada masalah ya, ada mungkin suatu hal yang memang urgent, ada masalah dihadapi, ya gimana informasi itu untuk sebagai pemecahan masalah, sebagai bahan-bahan pertimbangan untuk mencari keputusan di masalah tersebut dan mencari solusi lah seperti itu ya. Nah, pencatatan skor atau score keeping, manajer akuntansi mencatat skor ya dan mengkomunikasikan skor kepada manajer yang bersangkutan untuk memungkinkan manajemen mengevaluasi pelaksanaan rencana susun. Jadi ya teman-teman, ini rencananya urgent apa sih kalau misalnya kita mau produksi barang, yang penting apa dulu? Bahan baku kerja bahan baku pastikan standarnya sudah ISO yang memang ternama. Kalau mau ditenderkan kita cek dulu kalau impor seperti apa, kalau lokal seperti apa standarnya, dan lihat kualitas ya, standar yang harus kita pakai. Kalau misalnya yang kedua adalah kita lihat dulu tenaga cek itu ada penambahan produksi tidak. Jika ada penambahan produksi kita perlu menambahkan karyawan atau overtime atau lembur, itu kan juga perlu ya teman-teman, bisa dilihat seperti itu. Jadi jangan sampai 2 kali lipat tenaga kerja masih sama, suruh lembur-lembur juga nggak jadi kan. Karena kalau perusahaan kita itu seminggu, ternyata pekerjaan itu dilakukan 2 minggu kan, maupun secara waktu ya. Kedua, penarik perhatian informasi pelaksanaan rencana yang memerlukan perhatian manajemen ya. Jadi ini informasinya untuk penyimpanan pelaksanaan. Jadi dilihat tuh FT agar manajemen dapat merumuskan tindakan untuk mencegah berlanjutnya penyimpangan terjadi. Kalau kita seminggu itu hanya 10.000, ternyata kita ada orderan 20.000, berarti mah kita menambahin juga meningkatkan biaya bahan baku. Apakah kita juga harus ada muka berapa persen kita akan laksanakan dari total biaya total barang yang harus dibayar satuannya misalnya 10.000, ya Bapak minimal harus bayar 50.000 untuk biaya kita untuk menambah mesin, tenaga kerja, pihak ketiga gitu kan, karena kita tidak ada biaya untuk penerimaan bahan baku lah seperti itu. Jadi ada DP lah seperti itu ya. Nah, penyedia informasi untuk pemecahan masalah ya, tadi kalau ada penyimpangan ya, penyimpangan atau fraud, ada salah guna, mungkin ada kerusakan, mesin rusak, ada ini merupakan status perkembangan yang sebelumnya ya, yang telah dicapai, yaitu sebagai pencatat skor dan sebagai penarik perhatian. Jadi ini skor yang untuk tenaga kerja udah bagus ya, tapi kita mungkin bahan baku ada yang masalah. Terus bukan tenaga kerja atau bahan baku, ternyata juga dalam pengerjaan outputnya banyak yang rusak atau upgrade itu atau reject lah, itu jadi dievaluasi kan. Sebenarnya human error ini kan, atau mungkin ya kita alat-alat yang dipakai itu kalau kita sudah mencapai 1 tahun 2 tahun itu harus diganti spare part 100.000 tablet itu kalau di obat harus diganti teman-teman, bukan mesinnya tapi cetakannya seperti itu ya, kalau udah nggak presisi seperti itu. Nah, peran manajemen akuntansi sebagai suatu tipe informasi ya, informasi merupakan suatu fakta ya. Fakta itu apa artinya? Kenyataan ya, yang
fakta itu faktual ya, yang nyata, yang terjadi kan. Ada data, terus faktanya ada, terus kita catat sebagai data, terus diamati. Bener nggak sih ini fakta yang terjadi gitu kan? Orangnya pura-pura nangis habis membunuh anaknya gitu kan? Karena katanya habis digantung orang, nah itu kan bisa aja kan? Fakta yang kelihatannya gitu, tapi yang aslinya kan belum tahu kan? Dia mati terus persepsi, masa iya sih ya? Kalau orang bunuh gantung diri kok apa namanya nggak melet terus tidak mengeluarkan cairan di bawah, itu kan juga pengaruh kan, maksudnya dicek lagi tuh, terus ada memar-memar berarti kan dipukuli ya, seperti itu ya. Itu juga sama dalam satu tipe informasi juga dalam ini kok data ada kita pembelian bahan baku yang cuman 10.000, ini kok ada 11.000, alasan apa? Katanya ada yang penambahan untuk kerusakan gitu kan. Itu kan juga harus penting ya, makanya harus dilacak lah. Atau suatu yang lain menambah pengetahuan. Informasi diperlukan oleh manusia untuk mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Ketidakpastian itu artinya apa, teman-teman? Ya suatu yang tadi, ada yang salah, ada yang human error, ada yang upgrade, ada kerusakan, ada yang dikorupsi, ada fraud gitu kan. Ada penyalahgunaan data dan wewenang, itu kan banyak banget kan. Bisa diartikan sebagai data pendukung seperti laporan penjualan. Kalau laporan penjualan kan Anda jualan produk, bisa jadi yang dijual 10.000 itu satu mobil, ternyata yang dikirim 10.000, 50-50-nya kerjaannya supir sama bagian gudang. Nah, itu kan juga korupsi kan. Nah, itu juga penting ya. Atau polisinya 10.000 ke outlet, tapi yang dikirim adalah 9.950, 50-nya masih di kantor, diambil sama orang gudang. Nah, itu juga ada ya pemalsuan lah, penggelapan dan sebagainya. Nah, perbedaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Ini teman-teman ditulis ya, ini teman-teman boleh ditulis, ini keluar. Kriteria itu ada pemakai atau user, lingkup informasi, fokus informasi, rentang waktu, kriteria bagi informasi akuntansi, isi laporan, dan sifat informasi disiplin. Nah, ini dibagi dua ya, ada akuntansi keuangan itu seperti apa, dan manajemen akuntansi. Kalau kriteria pemakai atau user, itu akuntansi keuangan itu lebih kepada pihak luar ya, eksternal ya, pemegang saham, kreditur pemerintah, atau masyarakat, LSM gitu kan. Apa namanya, investor gitu kan, seperti itu. Tapi kalau pemakainya, kalau manajemen akuntansi ya pihak internal, yaitu direktur ya, manajer, direktur tinggi, manajer atau wakil direktur, staf internal, berbagai jenjang, organisasi dalam perusahaan macam-macam, ada CEO juga kan, seperti itu ya. Lingkup perusahaan secara keseluruhan dan bagian dari perusahaan ya, seperti itu ya. Kalau lingkup informasi, kalau akuntansi keuangan itu lebih secara luruh overall. Kalau ini part itu parsial yang bagian dari perusahaan, misalnya kayak produksi, bagian keuangan, riset development ya, akan melihat satu-satu ya. Kalau untuk fokus informasi, akuntansi keuangan itu berarti pada masa lalu. Kalau ini berorientasi pada masa akan datang. Kenapa akuntansi keuangan berorientasi pada masa lalu? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa? Kenapa nggak masa lalu atau masa depan aja? Kalau akuntansi keuangan, kenapa teman-teman yang tahu nggak? Orientasi itu data yang sudah lama, udah lampu. Kenapa teman-teman? Alasannya apa? Ada yang tahu nggak? Pak, izin mencoba menjawab. Mbak Susi ya, gimana Mbak Susi? Mengapa berorientasi ke masa lalu? Karena data tersebut bisa menjadi bahan pertimbangan sebagai evaluasi untuk ke depannya, Pak. Oke, pertimbangan evaluasi ke depannya gitu kan, evaluasi lah. Proses masa lalu itu maksudnya ada lagi nggak teman-teman? Makasih Mbak Susi ya, pertimbangan di masa lalu untuk masa depan. Masih kurang dikit aja, ada yang tahu nggak? Nanti kalau ini udah tahu, pasti yang prioritas ke masa depan tahu gitu mah. Ada yang tahu nggak selain Mbak Susi apa lagi? Bentar. Ada lagi nggak teman-teman? Berorientasi pada masa lalu itu maksudnya akuntansi keuangan itu akan mencatat suatu hal yang sudah lewat, yang sudah lalu, tahu nggak? Transaksi keuangan itu kan datanya penjualan misalkan, pembelian kan berarti yang sudah terlewati ya, masa lalu historical, tahu nggak historical? Historical yang data sudah lewat ya, maksudnya historical ya sejarah, maksudnya historical itu yang sudah terlewati, transaksi pembelian macam-macam kan sudah ada di kemarin. Terus kita mau beli ke depan ya nggak bisa kan, Pak, kita mau beli itu perencanaan pembelinya berapa kan? Belum mengeluarkan uang kan, hanya perencanaan saja kan, seperti itulah. Kalau ini margin akuntansi pada masa kita mau produksi berapa, jualan berapa sih
produksi berapa seperti itu kan. Jual ya masuknya ke akuntansi keuangan, penjualan fakturnya itu kan, penjualannya pembelian bahan baku seperti itu. Makasih Mbak Susi ya. Nah, rentang waktu kurang fleksibel karena ini dengan prinsip dan lazim dan umum ya, kalau ini ya kurang fleksibel, kalau ini fleksibel. Baku itu bisa sekarang lagi rame, bisa aja perencanaannya itu dibanyakin minggu ini gitu kan, minggu depan kita udah enggak, mungkin kita banyak pembelian di minggu ini, minggu depannya enggak gitu kan. Maksudnya kalau pada keuangan itu yang kurang fleksibel karena dia nggak bisa kalau misalnya transaksi sudah ada nanti kita beli nih udah sekian transaksinya, terus bisa nggak sih kita beli lagi kemarin ditambahin ya, tambahnya kan ke depan yang akan, bukan lagi yang sudah. Terus kita edit dulu deh, edit pembeliannya nggak bisa kan, nanti korupsi dan sebagainya gitu kan ya. Kriteria bagi informasi akuntansi dibatasi oleh, kalau akuntansi keuangan itu prinsip umumnya dia diakui atau lazim ya, ada standarnya ya. Tapi kalau manajemen akuntansi tidak ada batasan. Nah, isi laporannya kalau akuntansi keuangan itu berupa ringkasan mengenai perusahaan sebagai satu kesatuan keseluruhan ya. Kalau ini rinci ya mengenai bagian daripada perusahaan. Nah, sifat informasi akuntansi keuangan, ketahuan informasi yang merupakan hal penting. Kalau ini unsur taksiran tadi, kalau ini kan historis, kalau ini futuristik ya atau forecasting. Ya apa, taksiran itu kayak forecasting, peramalan lah. Maksudnya kalau ini ilmu perdukunan nih. Mentaksir itu mau forecasting. Teman-teman lagi belajar ini juga kan? Manajemen apa namanya? Anggaran ya, anggaran perusahaan. Nah, itu kan nanti kan meramal bahan baku yang digunakan untuk produksi, tenaga kerja, overhead, peramalan penjualan ya, peramalan pajak barangkali kan, peramalan apa namanya? Perusahaan di masa depan mau ekspansi dan sebagainya, itu kan peramal ya, itu pakai statistik kan seperti itu. Nah, disiplin ilmu ekonomi, kalau ilmu ekonomi dan psikologi, silakan teman-teman ditulis ya, ini penting banget, ini harus paham teman-teman perbedaannya nih, karena nanti kalau saat ujian nanti tanggal 10 ya UTS ya, mulai ya 10 November tuh. Tanggal 15 Pak, mohon maaf. Sorry, 15 ya, sorry ya. Jadi udah ini tolong dicatat gitu kan. Sorry kepencet tadi.
Oke, sudah teman-teman? Belum ya, Mas Aditya ya? Sudah, Mas Radit, ini Aditya, ada Radit. Udah pakai absen semua ya? Pakai absen nih. Apa Mbak Putri nih? Absennya. Semua sudah, Putri aja yang belum. Siti Muamina nomor berapa nih? Muhammad Iqbal tuh. Iqbal belum, Siti Mutmainah, Rizka Anissa. Sudah? Mbak Susi sudah, Mbak? Sudah, Bapak. Oke, lanjut ya. Kan ada perbedaan, tentu ada persamaan kan. Seperti yang sajikan pada tabel sebelumnya antara akuntansi keuangan dan manajemen akuntansi memiliki persamaan, yaitu baik akuntansi keuangan maupun manajemen akuntansi merupakan pengelola informasi ya, informasi yang diolah yang menghasilkan informasi keuangan ya. Kalau yang kedua adalah akuntansi keuangan dan manajemen akuntansi juga berfungsi sebagai penyedia informasi keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan. Jadi nggak cuma informasi keuangan saja teman-teman hasilnya ya, tapi informasi keuangan yang untuk sebagai dasar pengambilan keputusan atau decision maker. Jadi oh setelah ini laba, ini rugi gitu kan, ini ada boncos di promotion gitu kan, atau mungkin penjualan nggak sebanding dengan baku karena pas diproses banyak banget bahan baku yang reject dan tidak layak. Pas itu lihat kontrolnya, berarti mah bagian processing pembelian dicari, kasih tahu kenapa beli bahan baku yang tidak terstandar, siapa quality kontrolnya dilacak kan seperti itu. Ataupun quality kontrolnya sudah layak, pas diproses ternyata tidak tahu kalau bahan bakunya ternyata banyak yang rusak, nah, ternyata di outputnya juga rusak kan, jadi dibuang produknya, diterasen, bahkan tidak layak kan, itu kan jadi merugikan suatu perusahaan kan, seperti itu ya. Ya kalau informasi keuangannya udah benar dan ini keuangannya ya diputuskan, kita ini masalahnya bukan di bahan baku Pak, tapi di mesinnya. Ternyata mesin yang terbaru ini sudah lama dan juga berarti mesin. Kalau misalkan di tenaga kerja misalkan mesin A bahan bakunya bagus, terus di mesinnya bagus, tapi human error outputnya salah, atau mungkin sistem randomnya yang terlalu lama, bahkan mungkin 5 menit, bisa aja 3 menit di random produk yang salah. Tidak, kalau ada kesalahan, ada kerusakan, segera dihentikan, dicari tahu masalahnya yang mana, seperti itu ya. Konsep manajemen akuntansi ya dapat diuraikan dengan frasa seperti mengambil keputusan decision maker, terus habis itu memberi perintah ya, direction, berikan perintah, terus menetapkan kebijakan. Jadi kalau misalkan ambil keputusan tadi kita terus ya kita nunjukkan beli mesin, bagian purchasing-nya siapa, pengadaan mesin, kita tenderkan ya kan, pihak mana yang akan menjual, kita cari tahu suppliernya kan. Tata kebiasaan kita akan menggunakan tender dengan mesin-mesin skala internasional yang ISO, mesin-mesin yang di Jepang atau di Cina atau apa yang mungkin Amerika ya, mesin-mesin yang compatible dan yang bagus kan. Terus memberi pekerjaan dan imbalan, pekerjaan itu job dan imbalan adalah insentif, bonus dan sebagainya, serta mempekerjakan orang-orang untuk melaksanakan dana tersebut ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya mereka bagus juga ada karir, ada jenjang bonus, insentif, dapat saham dan sebagainya, itu kan dalam mereka imbalan ya dalam perusahaan, atau mungkin kenaikan gaji ya, atau bonus lah, seperti itu. Nah, fungsi-fungsi dasar manajemen ya, kan ada planning, organizing, ada updating, dan controlling. Ini berjoin sih. Ada yang bisa jelasin nggak? Apa itu planning, organizing, updating, dan controlling ya? Ini di slide terakhir nih. Teman-teman ada yang mau bantu saya menjelaskan? Nih, tolong sekretaris ditulis ya. Fungsi manajemen tuh, masih ingat kan? Kalau anak manajemen harus paham ya, manajemen lah di luar kepala kan. Ada POATS. Nggak sumpah gitu kan. Kelas ini kan keren-keren nih, biasanya pada apa
Mantap-mantap tuh keilmuannya tuh. Apa itu planning? Apa itu organizing ya? Activity controlling. Ayo Izin coba. jawab lah, Pak. Ya, ditulis itu ya, sekretaris. Gak usah takut salah teman-teman. Kalau Hmm. kalau planning tuh bagaimana di akuntansi itu ke depannya itu tidak minus. Nah, terus organisasinya tuh bagaimana buat tugas akuntansi itu ya bisa saling kerjasama. Terus activatingnya itu misalnya terjadi miskomunikasi, kita bisa lakukan pengarahan. Kurang lebih begitu. Maaf kalau salah. Oke, sip. Itu bukan fungsi akuntansi ya, tapi fungsi manajemen tadi ya. Nih, tuh fungsi dasar manajemen tuh. Ya masih ya Mas Andika udah bener itu implementasinya mah. Cuma kita fungsi manajemennya ya. Dari sisi manajemen ya, bukan akuntansi ya, coba. Planning itu bahasanya teman-teman lah, seperti itu. Makasih Mas Andika nih, keren nih. Dia tahu lah, udah itu solusi juga kan kalau ada masalah macam-macam, controlling kan, dikontrol, dikendalikan gitu kan. Ada yang lain teman-teman selain Mas Andika? Ayo Mas Rifan dan kawan-kawan nih, Mas Anjar ya. Kali loh, banget loh. Mas Mansur ya, ayo Mas Mansur. Yang pertama dulu Pak, planning Apa Pak. tuh planning? Boleh. Planning merupakan sebuah proses menyusun kerangka kerja yang objektif untuk mengejar tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Tepuk tangan dong, keren banget. Terus organizing apa? Setelah merencanakan semua hal yang dibutuhkan, selanjutnya adalah proses mengatur jadwal, mengelompokkan tiap individu sesuai kemampuan. Wis, keren banget nih. Sip, beres ini 100 nilainya. Terus yang activating apa? Actuating adalah mengimplementasi rencana ke dalam bentuk aksi, menjadi langkah penting untuk mencapai sukses dalam bisnis. Wis, action ya, aksi ya. Sip, yes. Terus controlling? Kalau controlling adalah merupakan aksi yang dilakukan untuk memastikan alur bisnis berjalan ke sana. Sip, mantap. Oke. Itu ya contohnya teman-teman ya. Nggak usah takut salah itu. Benar banget itu 100 nilainya tuh. Ya 97 lah, 98 lah gitu kan. Tidak apa-apa mau Anda literasi dari mana. Makasih banyak ya tadi Mas Mansur, itu contohnya ya. Ya planning itu kan suatu cara kerangka berpikir ya untuk merencanakan suatu tindakan atau sasaran tujuan di masa depan organisasi kan, seperti itu. Nama juga rencana ya, rencana itu aja kan. Nah kalau organizing itu kan menyusun rencana tersebut, disusun berdasarkan prioritas dan kepentingan kan, disusun. Hari ini kuliah, nanti sore kemana, malam minggu mungkin ngapel gitu kan. Malam Jumat ini mungkin ngumpul dulu tuh di kampus, misalkan organisasi, karena nanti hari Senin kan ada mungkin rapat tutupan akhir bulan kayak gini kan, seperti itu. Itu dikontrol ya kan, terus seperti apa dikendalikan ya, habis itu evaluating kan. Ini teman ya, nih hal yang kita berdasarkan dibagi ya,
untuknya sesuai wewenang dan tugasnya, ya kan. Kalau penerapan atau pelaksanaan akuting merupakan implementasi atau tindakan dari rencana-rencana harusnya jadi, ya kan, di mana seluruh komponen berada dalam satu sistem, satu organisasi tersebut bersama-sama ya sesuai ketua seksi bagian UMKM, mungkin bagian juga keuangan, mungkin ada juga lomba dibagi-bagi. Nah, pengasas controlling ini merupakan suatu untuk mencapai tujuan dengan cara memberikan prestasi. Dikontrol itu dengan SW. Ini pekerjaan kita sudah sesuai SW kita enggak? Atau dibandingkan dengan kinerja sesuai KPI ya, Key Performance indikatornya. Misalnya kita melihat dengan di CCTV pada berguru enggak saat kerja kan? Atau kita lihat jobnya itu pekerjaan mereka tapi tidak maksimal kan bisa kan? Tapi ya jangan dibandingkan lah, dikontrol itu dibandingkan dengan yang kita harapkan. Misalkan kalau produksi 100 ya 100. Tidak terjadi kecelakaan kerja ya berarti mas syukur, berarti mah kalau ada kecelakaan berarti perlu diukur mana yang masalah manusianya, mesinnya gitu kan, atau mungkin ada kecelakaan memang alatnya tidak kompatibel, ada kerusakan seperti itu kan. Itu Mas Masur keren banget teman-teman. Itu aja dari saya teman-teman yang untuk ini. Nanti akan di-share. Ini Mas Anjar dan kawan-kawan masih mantau ya gitu kan. Apa kalau misalkan nobar atau mabar ya. Mabar main bareng atau makan bareng ya, mabar tuh. Kalau ini apa belajar bareng ya. Barbar ya, belajar bareng. Karena barbar, Pak. Barbar ya, kok barbar sih sangar banget, enggak belajar bareng gitu ya kata Pak Ramadi. Tapi keren juga, saya inspiratif banget ya teman-teman. Ini tahu nggak kenapa Pak Ramadinya kok ngasih tahu ada 004 Muji Retno 01 sama tadi tuh. Nah Intan Dewi belum ngasih rename nih, rename belum diubah ya. Susi 03 itu saya terinspirasi kelompok lain tuh. Maksudnya teman-teman ya nggak apa-apa kalau dosen lain nggak ngasih suruh absen nggak usah lah, maksudnya tuh. Tapi saya terinspirasi kelompok lain, mereka udah punya absen sendiri tuh. Kenapa? Nanti memudahkan nih Mas Rifan Toli. Mas Rifan dan sekretaris siapa sekretarisnya nih? Sorry. Halo? Susi, Pak. Pak Susi. Pak Susi itu absen sekali aja, Mbak. Gini kan hari ini di absen tuh. Nanti tinggal diedit aja tanggal sekian pertemuan ketiga gitu kan. Misalnya minggu depan tuh. Jamnya sama gitu kan. Nah, karena lebih offline itu ya. Kalau yang online lah taruhlah gitu kan. Itu tinggal ditulis aja di samping kolomnya tuh tidak hadir atau dalam kurung izin. Dalam apa izin karena harus live duluan gitu kan. Atau mungkin sakit. Jadi tidak perlu apa namanya kontak ke Mbak Susi dulu, ini saya masuk, hari ini masuk, ini fotonya nggak usah ribet nanti mah. Kan dari absen udah kelihatan, karena saya udah bisa lihat kok. Yang hari ini yang belum masuk siapa ketahuan. Ini 01 kan 02 ini nggak ada nih. 01 siapa tadi ya? 09 11 nggak ada, nggak muncul, 15 nggak muncul tuh. Tuh. Ya kan nanti harus absen ini harus terus istiqomah nih, konsisten. 28 nggak muncul nih. Ya mungkin antara Intan Dewi, Andika, dan Putri Hadianto nih, ya kan? Sorry. Intan absen nomor berapa Intan ya? Halo? Nomor berapa ya? Lah. Kurang tahu, nomor 15 kayaknya. Nomor 19 di urutan absen. 19. Intan. Bentar share ini Intan, bentar. Contohnya aja biar kamu enggak. Nanti kalau saya bisa ngecek kok teman-teman nanti yang ini 15 _ Intan ya, Intan Dewi. Ya, oke. 19 Pak. Oh sorry 19 ya. Intan mana? Ada. Putri Hadi mana Putri Hadi? Nomor berapa nih? 19 ini ya. Putri Hadi nomor berapa? Nomor 25 Pak, padahal udah diganti Pak di settingnya tapi nggak muncul-muncul. Nah, nih, kurang sedekah itu kali itu. Enggak, sorry candaan, enggak ada bunganya. Enggak ada bunga ya, candaan doang lah. 25 ya? Iya Pak. Oke, berarti kan bisa dikontrol ya. Ini absen saya bisa melihat nih. Mungkin absen 30 ke atas hari ini nggak masuk lah gitu kan. Berapa orangnya tuh. Terus kan
15 tadi 15 nggak ada ya 15. Nggak hadir. 11 nggak hadir ya kan? Ya mau kumpuh ya. 4, 3, 2 siapa 2 kosong. Nah, itu kan bisa dikontrol ya. Ya teman-teman nih, mumpung masih ada waktu, masih panjang. Silakan yang mau bertanya teman-teman ya. Pak, izin bertanya Pak. Sama tadi. Mas Andika ya gimana Mas? Pak, kalau mau nanya sih itu ke depannya kan perkembangan zaman lebih maju. Nah, apakah akuntan lebih dibutuhkan atau gimana Pak? Suaranya nggak betul jelas, sorry. Ini lagi Mas, diulang. Halo Mas. Akan semakin berkembang zaman tuh Pak, teknologi semakin maju. Nah, apakah akuntan itu dibutuhkan atau tidak? Oke, makasih teman-teman ya nih. Ini ada pertanyaan dari Mas Andika, bagus banget, keren nih, tentang profesi ya. Jadi akuntan itu kan ahli internal gitu kan. Nah, apakah dengan perkembangan zaman ini seorang akuntan itu masih eksis enggak atau nanti akan hilang tergantikan dengan robot gitu kan? Nah, teman-teman nih saya lempar ke teman-teman yang jawab kasih poin lah nanti Mbak Susi ya. Menurut teman-teman akuntan masih bisa eksis enggak ke depannya? Mau izin jawab? Gitu kan. Jawab Pak. Izin jawab Pak. Ya Mbak Intan gimana? Tadi di Mbak Susi ya ditulis ya. Ada Mbak Intan, siapa lagi? Mangga Mbak Intan. Aku baru bangun. Menurut saya apa tadi akuntan ya? Nah. Akuntan sih masih tetap dibutuhin. Soalnya kan kalau akuntansi itu kan bisa di berbagai caranya kan makin ke depan teknologi juga kan akuntansi itu kan bisa diakses melalui Microsoft Excel atau pokoknya menurut saya akuntansi itu emang penting sih, mau teknologinya semaju apa atau semodern apa, kan semuanya bisa diakses melalui komputer atau teknologi yang lain. Teknologi mah cuma ngikutin. Dan apa sih intinya yang bisa ngeakses akuntansi itu ya akuntan gitu. Jadi penting sih, masih penting. Oke. Tadi Mbak Intan itu Mas Andika katanya buat dia pokoknya kalau satu kata lah, akuntan masih dibutuhkan sampai kapanpun gitu kan. Nah, iya, seperti gitu, itu ya. Kok jawabannya seperti itu. Nanti saya tambahin lah. Ada lagi tadi yang mau bantu jawab? Siapa tadi? Mas Anjar, gimana Mas Anjar? Kalau menurut saya sih tetap bakal dibutuhin sih. Soalnya kan akuntan itu mengidentifikasi, terus tuh mengukur, mengomunikasikan informasi keuangan kan. Nah terus tugas utamanya akuntan itu kan buat membuat keputusan di masa depan dari rekap-rekap sebelumnya gitu. Saat ada dari masa lalu kita bisa memutuskan untuk yang lebih baik buat kedepannya seperti itu. Oke sip. Kata Mas Anjar sih ya ini ya, akuntansi pasti butuhkan karena data-data yang digunakan oleh seorang akuntan itu kan nanti akan berhubungan dengan mengambil keputusan. Nggak bisa kalau misalnya melalui alat saja ya, aplikasi tiba-tiba bisa ambil keputusan gitu kan. Sedangkan catatan akuntansi itu kan memang telusuran dilacak bener Pak tidak kan nggak bisa lihat foto scan nih kirim gitu kan lah. Terus kalau misalnya kita pakai pihak ketiga tiba-tiba saya punya jasa akuntan dengan robot itu kan tiba-tiba dikirim datanya nih, tahu palsu apa tidak seperti apa kan. Nah itu maksudnya Mas Anjar. Ada lagi nggak teman-teman? Atau mungkin Pak nggak bisa sih, sebenarnya sih bisa ada aplikasi terbaru Pak bahwa sekarang kasir juga bisa digantikan dengan aplikasi. Akuntan juga sebenarnya kan disruption juga mungkin akan tidak lagi seorang akuntan gitu kan, seperti itu. Barangkali ya teman-teman sudah punya wawasan tentang teknologi gitu kan, fintech lah, financial teknologi gitu kan, yang hubungan dengan akuntan gitu kan, aplikasi. Itu Mas Andika lah. Saya ada lagi nggak? Kalau nggak ada lagi saya tambahin. Ya menurut saya kalau profesi bisa menyanggah. Boleh ya, Mas Andika boleh ya. Kalau menurut saya sih kerja akuntansi sih makin tahun mungkin makin berkurang karena kan semua orang pasti lebih pintar, lebih cerdas.
Suaranya putus-putus. Menurut saya kerja akuntansi Sorry Mas, suaranya keputus-putus nggak jelas nih. Bagus sih Mas. Halo Mas Andika, suaranya nggak jelas. Halo Mas, suaranya nggak jelas Mas. Punten-punten, bisa diulang nggak? Mas Andika, kata Mas Andika. Apa pakai punya Anjar? Izin menyanggah. Sebenarnya sih kedepannya pekerja akuntansi itu semakin berkurang karena semakin cerdasnya manusia dan makin cerdasnya teknologi. Nah, mungkin kedepannya ada yang ngerangkap 2 jabatan. Jadi semua orang bisa akuntansi. Gitu sih Pak, kurang lebih. Oke. Ini keren banget ya, kelas yang interaktif, maksudnya bisa takut berbeda perspektif. Kalau untuk saat ini menurut saya akuntansi masih bisa existing ya, masih belum tergantikan walaupun teknologi penggantinya ada. Tapi maksudnya kalau profesi seorang akuntansi sih pasti dibutuhkan karena kan dia merekapnya data kan gini. Kan pasti di perusahaan itu ada namanya, pertama ada bagian research and development. Ada riset dan pengembangan. Itu ada sih kan. Ya mereka selama ini juga ada orang yang produksi diganti dengan mesin robot kan. Taruhlah kita di tol tuh. Tol aja sekarang udah nggak ada penjaga tol kan, pakai mesin lah. Nah, mungkin kita sudah bisa di-linkkan bahwa suatu saat juga akuntansi itu hanya pakai alat lah. Tapi untuk memudahkan transaksi tersebut, melihat sesuatu transaksi yang ada historical, itu sangat sulit seorang robot barangkali ya, ataupun untuk melihat data yang kenyataan. Itu kan takutnya datanya nggak faktual, datanya itu tidak empiris, datanya tidak ini ya. Takutnya scan-scanan datanya juga kan, misalnya seorang pengusaha ini cuman ngasih tahu ininya aja. Jadi pada dasarnya soal akuntansi kan disuruh perusahaan untuk mencari tahu keterusuran biaya, terus gimana perusahaan bisa menghitung biaya yang ada sampai keuntungan, sampai dividen, sampai cajek kan. Ya. Menurut saya kalau nggak ada akuntansi mungkin lebih pusing kali ya ownernya tuh gitu kan. Tapi yang jelas Mas Andika, menurut saya sih pasti tak ada teknologi lah. Tapi walaupun ada teknologi tetap ada seorang akunting lah. Sekarang gini misalkan, misalnya suatu saat notaris itu nggak ada kan, sekarang udah tahu gimana notaris. Nah, padahal di notaris cuma mencatat doang tuh, tulis atas notari ini tuh. Padahal mereka formnya untuk AB, perusahaan, perjanjian apapun itu hampir mirip-mirip sebenarnya Mas. Jadi cuma tanda tangan notaris ini sebagai legalitas bahwa kerjasama pemberi kerja dan pekerja itu kan, atau jual beli. Mereka itu sebenarnya cuma pencatatan secara legalitas saja, padahal kan tanpa itu juga boleh kan. Nah itu mungkin akuntansi juga sama kan, seorang akunting itu punya kapasitas bisa mengaudit ya kan, mencari tahu, bahkan mereka ngasih keputusan. Nah itu yang mahal mungkin kan, kalau robot barangkali kan. Tapi teknologi untuk pencemburuan pasti adalah teknologi yang berhubungan dengan aplikasi, gimana sih menghitung keuangan dengan simpel, ada aplikasi ada handphone. Sekarang juga sama sih, saat saya juga punya usaha itu, saya beli aplikasi tentang akuntansi ya, itu barang hari ini masuk berapa banyak, terus uang masuk berapa, terus ada penjualan 100, 200 itu untung dan kerugian tahu, plus potong pajaknya sudah kelihatan. Hari ini omset 100.000, untung 20.000 kelihatan, atau mungkin hari ini 100 juta, untungnya 2 juta, 3 juta kelihatan sih. Jadi sebenarnya udah membantu juga, maksudnya udah aplikasi tertentu untuk membantu pekerjaan sih, tapi tidak untuk menggantikan profesi ya, menurut saya gitu kan. Ya dosen juga sama sih. Kalau sekarang gini, dosen bisa diganti sih sama ahli-ahli yang suatu saat pakai, maksudnya teknologi pakai YouTube bisa kan. Tapi apakah ada kampus tiba-tiba dapat ijazah? Lah itu yang sangat susah kan. Mungkin keilmuan bisa aja share kan, para praktisi mungkin lebih jago-jago di luar sana gitu kan. Tapi secara legalitasnya itu apakah seorang saya YouTuber, terus saya juga lewat YouTube, terus mereka tiba-tiba learning terus dapat sertifikat internasional, bisa sih. Cuman apa kuliah itu cuma satu mata kuliah kan mata kuliahnya juga banyak kan, bahkan ratusan kan. Sampai untuk SPM aja hampir 144 atau baru skripsi kan, itu kan berarti itu sih. Mas Andika menurut saya sih bisa setara ini, cuma saat pasti bisa sih, maksudnya nggak menggantikan, cuma ada teknologi penambah untuk mempermudah pekerjaan akunting gitu kan, tapi tidak untuk mengganti. Teman-teman mungkin beri dukungan lah, atau like atau komen ya, biasanya gitu kan. Tapi Mas Andika senang lah, maksudnya kita bukan salah atau benar bukan ya, tapi memang perspektif itu sih, itu monggo aja. Jadi tidak ada salah tidak benar menurut saya sih Mas. Jadi
Mas Andika juga punya perspektif sendiri tentang teknologi sih. Menurut saya teknologi akan terus maju sih, tapi untuk profesi tetap aja masih eksis kan. Mungkin teknologinya penyempurnaan untuk memudahkan dalam rangka perhitungan keuangan perusahaan seperti itu sih. Itu sih Mas Andika. Ya Pak, mengerti. Oke, yang lain ada pertanyaan? Seru ya kelasnya nih. Mantap lah. Pak, izin nanya Pak. Ya, oke Mas Aris. Pak, jika suatu perusahaan di bidang keuangan tertangkap oleh OJK, Pak, itu kemungkinan aset-aset mereka itu bisa kembali nggak, Pak? Oke, kata Mas Aris Ripaldi nih, katanya kalau suatu perusahaan itu ketangkap oleh OJK gitu kan, nah, maksudnya lebih spesifik, mereka izin perusahaannya itu tidak legal, ketahuan atau mungkin mereka seperti itu maksudnya ya? Itu tah? Iya Pak. Oke, karena OJK akan kasih tahu nih Mas, saya Pak Ramadi sama Mas Aris punya perusahaan misalnya bukan apa ya, pinjaman ojol bukan lah, online bukan sih, tapi punya perusahaan notabene perusahaan AA ya, Adi AR lah, Adi Rahmadi gitu kan, Aris Ripaldi gitu. Kan gitu namanya misalkan kan bisa jadi itu. Ternyata kita kan belum ada izin, tapi di sana kita bisa nyeken tuh. Oh di kita tuh dalam perundang-undangan ini ya nota notaris, ada OJK, kita palsukan semua tuh, pakai scan semua. Nah itu kalau kejadian teman-teman, misal perusahaan saya ke ini, apakah ditindak atau akan ditarik asetnya? Ini silakan teman-teman yang mungkin sering banyak kejadian kasus-kasus lah. Ada yang ngasih jawaban nggak? Kalau misalnya suatu saat kita tuh legalitas itu ketahuan, kecium kalau kita tuh tidak ada legalitas. Apakah aset atau perusahaan yang akan kita tarik atau mungkin diambil alih oleh OJK? Silakan yang mau menanggapi atau Mas Andika mungkin? Siapa tadi tuh? Pakai mic-nya aja tuh. Jangan jawab. Jawab Pak. Ya gimana? Tadi kan misalnya kita suatu perusahaan, misalnya pasti udah ngecium nih bangkai, wah bakal kita bakal apes atau ketahuan lisensinya. Nah maka kita bisa dialihkan ke saudara atau ke orang yang jauh lah, biar nggak ketangkep, biar asetnya nggak ditahan. Kurang lebih begitu Pak. Oh gitu. Kata Mas Andika sih, kalau perusahaan kita ketahuan sama OJK, enggak ini katanya melarikan diri berarti ya, nah, gitu mah. Ya. Jawaban dari Mas Andika ada nggak? Kalau ketahuan. Ada dari sisi hukum juga nih, ya kan? Kayaknya Mas Fauzan lagi mikir-mikir ya. Ada yang lain nggak mau jawab? Mas Revan mungkin. Ojan katanya mau jawab Pak. Fauzan boleh ya. Kayak rada lumayan. Mas Aris bertanya juga canggih nih, keren-keren lah. Ini aja langsung ya kalau nggak ada. Jadi kalau perusahaan kita itu kan nanti kan kita bisa di tracking ya, kan di paling gampang OJK tuh tracking secara online. Misalnya saya kayak Mas Aris lah punya perusahaan yang sama. Misalkan kita kayak misalkan apa namanya satu usaha kayak permodalan tuh bikin apa capital apa crowdfunding ya, misalkan saya mau membuat usaha membuat apa misalkan kayak kasusnya apa tuh yang di Madinah tuh yang bikin apa namanya kebun kurma taruh di Cirebon kan, itu kan promosi kemana-mana kan. Lah itu kan salah satu ownernya adalah saya Mas Aris lah gitu, taruhlah gitu kan. Lah mereka promosi kemana-mana sudah legalitas, itu dipalsukan loh di dalamnya tuh. Terus udah punya tanah Cirebon, seluruh Indonesia akan dibikin kebun kurma gitu. Nanti bagi hasilnya setiap kali 1 hektar berapa itu nggak perlu pusing-pusing bisnis dengan kurma 1 hektar, panen setiap 3 bulan berapa itu hasil akan balik modal selama 2 tahun. Nanti berikutnya hak kepemilikan usaha itu namanya valuasi lah, itu teman-teman gitu. Balik modal 2 tahun, valuasi 3 tahunnya tinggal panen kan gitu lah kan, kita tertarik. Pas dicek ternyata sama OJK di track ini, cara di online, dilihatin ini punya usaha, apalagi tentang apa namanya yang permodalan capital yang kayak udunan modal gitu, crowdfunding macam-macam itu sering kan. Apa namanya atau mungkin usaha-usaha memang mengumpulkan hartanya orang-orang untuk diusahakan, ternyata itu abal-abal kan. Nah kalau ketahuan nggak cuma asetnya Mas, kita penjara loh. Saya Mas Aris di penjara kan, itu dihukum dan itu kan
dikejar. Tapi yang ngejar kan nggak OJK, OJK lapor kepada apa Bareskrim kayak gitu, atau mungkin Kapolda dulu kan, kepolisian, nanti makan melacak kerjasama sih, mencari tahu ini bahwa ini adalah penyalahgunaan wewenang dengan penipuan ya, berdasarkan misalnya kayak misalkan tadi kebun kurma gitu kan, itu kan penipuan, dan nanti nggak cuma kita nih penjara, kita penjara, aset juga ditarik ke negara sih, kan nanti kan mereka ada yang termasuk apa CSI ya, itu kan hampir 8,7 triliun, itu juga kasus kan, ya pasti di penjara Mas, sekarang orang juga belum keluar gitu kan. Berarti asetnya masuk ke kas negara ya Pak? Ya, kas akan negara. Kembali lagi ya? Nanti kalau udah dilelangkan, nanti ada pengaduan. Kayak misalkan Mas Anjar ada dia partisipasi misalnya 1 miliar, nanti akan dibalik, harta itu akan dijual ke negara, nanti akan dibagikan. Maksudnya kapan pembagian lelangnya ya menurut waktunya kapan, dijual oleh negara nanti dibagikan gitu kan. Tapi biasanya mereka yang ditangkap juga, saya sama Mas Haris misalnya gitu ya, jangan sampai lah. Itu harus bayar dulu Mas, 2 miliar dulu. Untuk menggantikan, selain di penjara juga menggantikan uang 2 miliar 3 miliar untuk membalikan ya untuk kasus hukum, jadi membayar ke negara itu kan. Tapi aset-asetnya nanti kan dikembalikan ke anggota sih, tapi anggota yang absah ya, maksudnya dia memang udah ada kontraknya, ada nomornya, memang konotaris bahwa saya sudah setor 1 miliar, buktinya ini, nanti akan dikonversi lah, kira-kira hartanya ini nyampe nggak, misalnya 8,7 triliun, ternyata kalau nggak, kalau cuman ternyata 1 miliar nggak, mungkin hanya 100 miliar, terus 700-nya gimana ya, mungkin bagi rata lah ya kan, tapi minimal kan mengobati rasa sakit hati lah gitu kan, seperti itu sih, bahkan dihukum Mas, jadi jeratan hukum ya. Mungkin teman-teman ada yang pengalaman, barangkali punya pengalaman di luar sana, nggak cuma dihukum Pak, tapi ditembakin seluruh keluarganya kayak di Cina gitu kan, sadis ya. Mungkin atau Mas Aris punya perspektif sendiri gitu kan, barangkali punya pengalaman mungkin. Nggak ada sih Pak, makanya saya nanya ke Bapak. Nah, oke, sip. Oke, thank you. Yang lain mungkin akan nambahin, Mas Gilang, Mas Revan, mungkin Mas Fahri tadi, Pausian ya. Ada yang bertanya lagi nggak? Ini pertanyaan berat-berat semua nih. Pak, izin bertanya Pak. Ryan, Pak. Cynthia ya? Halo? Cynthia Pak. Cynthia dulu ya, Cynthia ya. Saya melihat perkembangan manajemen dengan akuntansi ini kan sangat luar biasa ya Pak. Karena era teknologi yang makin terus berkembang, saat ini beberapa perusahaan kan seringkali membutuhkan beberapa mahasiswa yang mampu memecahkan berbagai problematika yang dihadapi oleh perusahaan. Pertanyaan yang sering terjadi adalah bagaimana sih Pak bisa mendesain tren laba akuntansi manajemen untuk perusahaan dengan menciptakan perspektif keuangan yang mengalir menjadi berdampak kepada perspektif keuangan. Sebagai gambaran supaya bisa mengukur apa yang harus diukur, bagaimana mahasiswa juga siap mengukur problematika, mampu memecahkan masalah-masalah agar dapat diartikulasikan untuk menjawab tantangan-tantangan zaman sekarang ini dan menjadi jawaban atas masalah yang dihadapi. Oke, kata Mbak Cynthia kan mahasiswa sekarang pada milenial ini kan cerdas-cerdas, canggih, mereka tuh bisa literasi di mana aja, bisa berselancar ya. Maka tingkat kecerdasannya banyak juga yang nggak tanpa belajar mampu, dan mereka bisa praktisi lah. Dengan adanya teman-teman yang mahasiswa yang super cerdas dan tingkat kemampuannya luar biasa, dimungkinkan mereka punya strategi atau desain dalam rangka pembikin laporan keuangan, terus juga mendesain juga baru novelty dalam suatu platform. Ini jadi pertanyaan panjang banget tadi kan, tapi intinya bahwa mahasiswa ini bisa berkontribusi pada perusahaan. Apakah menurut teman-teman nih dari pertanyaan Mbak Cynthia itu, kontribusi apa sih yang bisa dilakukan oleh mahasiswa terhadap perusahaan, terutama dalam bidang akuntansi manajemen atau manajemen akuntansi sih? Ada yang bisa bantu nggak teman-teman? Tadi mungkin ada hubungan dengan tadi ya, yang hubungan dengan Mas apa tadi? Mas Andika juga ya, dengan disruption ya, dengan teknologi gitu kan, misalkan contohnya kan, digitalisasi lah. Pertanyaan keren banget nih, pertanyaannya sekelas S2 nih, ya kan, bukan S1 lah. Gimana sih peran serta mahasiswa lah, atau mahasiswa yang cerdas ya kan, dan super cerdas itu kan, dalam mendesain atau berkontribusi terhadap manajemen akuntansi sih. Itu aja intinya Mbak Cynthia ya. Iya Pak. Ya tuh.
Ada nggak teman-teman? Kan sekarang anak-anak ini kan, Mas Anjar mau jawab? Jawab, Pak. Ya, mangga ya. Ditulis ya Mbak Susi ya, gimana Mas? Kalau menurut saya sih, ini yang mahasiswa yang mendorong mahasiswa tuh ini Pak, biasanya usaha mikro kecil kayak gitu-gitu, UMKM kayak gitu Pak. Itu peran mahasiswa ke masyarakat kalau di akuntansi. Oke, katanya kalau mahasiswa biar kalau lebih mudah sih nggak ke perusahaan besar ya, mungkin ke UMKM, mungkin orang tuanya, tetangganya yang mungkin bisa berkontribusi terhadap misalkan kayak membuat suatu aplikasi dengan gimana sih bikin harga pokok produksi gitu kan, terus menentukan harga pokok penjualan, atau mungkin sistem-sistem mahasiswa tuh bisa membuat kayak Titik Center tuh, membuat apa nih NIB, OSS kayak gitu kan, terus izin-izin ya yang berhubungan dengan usaha gitu kan, seperti itu. Ada lagi nggak Mas Anjar nih, kontribusi apa sih mahasiswa terhadap apa aplikasi atau manajemen akuntansi ya untuk suatu perusahaan atau mungkin UMKM lah. Kalau Mas Anjar lebih ke mikro kecil ya, seperti itu ya. Makasih Mas Anjar ya. Ada yang lain teman-teman? Kayak Mas Mansur mau jawab, cuma senyum-senyum aja nih. Belum Pak. Belum. Ada ini masih ada pertanyaan lagi satu Mas Ryan ya, Abdurrahman tuh. Ryan ya. Sanksi kelas paling super aktif, senang banget kalau kita banyak diskusi karena ilmu ini lebih banyak diskusinya yang bermanfaat sih. Maksudnya bukan berarti diajarin nggak bermanfaat ya, Norohman. Ini Mas Norohman Pak Hadi ini udah join tadi atau barusan ya, Mbak Susi? Baru Pak, soalnya di absen pas awal tuh belum ada. Saya nggak ini nggak saya klik karena dia kan baru join ini udah 1,5 jam. Enggak lah, nggak saya ini ya, Norohman Ahadi. Kalaupun dia chat biarin aja karena ini udah kelamaan juga kan. Dia baru join sih man. Ya nggak tahu dari 10 menit yang lalu nggak apa-apa, emang udah lewat lah. Nggak tahu nomor absen berapa nih Hadi. Oke, ada yang lain ya teman-teman. Apa sih kontribusi Anda sebagai seorang mahasiswa pelajar yang milenial, yang keren, biasanya suka otodidak, ya, yang energinya biasanya nggak ada henti-hentinya lah untuk membantu para industri UMKM tentang manajemen akuntansi atau tentang akuntansi keuangan lah gitu kan. Ada yang ini nggak teman-teman? Pak izin jawab Pak. Ya, Mas Ryan gimana ya Mas? Menurut saya sih untuk mahasiswa seperti membuat aplikasi tentang pencatatan penganggaran gitu Pak. Penganggaran untuk UMKM itu kan maksudnya ke akuntansi juga Pak. Gimana caranya menulis pemasukan dan pengeluaran UMKM supaya UMKM itu bisa berkembang Pak. Itu mungkin seperti itu Pak. Oke, makasih ya Mas, keren banget nih. Jadi seorang mahasiswa nggak usah jauh-jauh bikin aplikasi sederhana aja, mungkin bentuknya Excel ya, nggak aplikasi yang beneran, tuh maksudnya yang Excel juga bisa sih, atau mungkin aplikasi yang beneran juga untuk misalnya kas masuk, kas keluar untuk para UMKM gitu kan. Jadi itu salah satu bentuk kontribusi kan, bahkan untuk negara ya teman-teman ya, itu bisa dijual belikan sebenarnya mah. Bikin aplikasi itu sesederhana mungkin ya, semakin sederhana katanya susah tuh ya gitu kan. Masih masalahnya betul banget ya seperti itu. Atau mungkin yang lain teman-teman sudah, yang lain mangga. Nah ini kalau teman-teman ya, contohnya paling gampang nih teman-teman, kalau mahasiswa ada di tech center tuh, teman-teman kadang membantu UMKM bikin apa namanya OSS. Seminar Pak. Mas Fauzan, gimana Mas? Seminar Pak. Jadi mahasiswa itu mengadakan seminar tuh Pak buat UMKM tuh Pak, mengarahkan tuh, Pak. Kontribusinya gitu. Kata Mas Fauzan Fahri katanya membuat seminar agar taruhlah tentang literasi, financial literasi ya Mas, tentang keuangan ya, biar bisa sederhana, terus juga gimana sih menghitung harga pokok produksi, mungkin menghitung harga break even point gitu kan, terus menghitung kas masuk kas keluar ya kan, pencatatan sederhana, mungkin bikin jurnal sederhana gitu kan yang hubungan dengan produksi. Masih Mas Fauzan, ada lagi nggak? Ini seru banget, pinter-pinter kelas ini. Ya kalau ini lihat teman-teman ya, mungkin kita habisin ada pertanyaan Mas Rian sih, udah sore. Kalau saya pertama paling sederhana dulu teman-teman, mahasiswa itu biasanya kalau di tech center itu biasanya sama Pak Yudi itu membuatkan nomor induk perusahaan itu kan rame. Saya sebagai graduate
SKK-nya kementerian, jadi membantu para UMKM itu untuk membuat nomor induk berusaha. Itu wajib sekarang teman. Selain KTP itu KTP, terus nomor induk berusaha, sama juga NPWP lah. Di kampus juga membantu NPWP juga di sana tech center ya. Jadi kalau NPWP kan memang yang sudah punya usaha, tapi NIB itu yang mau berusaha juga, mau bikin nomor induk berusaha. Terus habis itu juga kalau di berusaha, teman-teman itu UMKM membuatkan hak merek ya. Nah ini saya lagi membuat juga UMKM juara itu membuat hak merek, misal mereknya kayak kemarin kopi Jolang, Sakwes itu saya bikin mereknya dari saya. Saya ngebantuin melalui Diskup Jabar, karena Korda UMKM juara itu gratis. Harusnya 2-4 juta lah. Terus untuk halal juga teman-teman, halal itu ada yang kalau yang restoran itu kelaikan makan pangan. Kalau misalkan kita bicara tentang UMKM ya kita bicara halal ya. Halal itu nggak BPOM, tapi ada juga surat keterangan usaha SKU-nya, ada PRT sih, NPWP sama NIP, nanti baru itu 4.200.000 teman-teman. Itu ya bentuk-bentuk berupa membantu UMKM. Tapi kalau bentuk paling gampang untuk UMKM adalah kita kayak taruhlah kita UMKM nih bingung aplikasi kasirku misalkan. Itu kan membantu UMKM untuk apa? Membuatkan sales penjualan. Jadi saat ini penjualan berapa, ada yang order, itu bisa kelihatan orderannya melalui online, bisa lihat untungnya berapa hari ini, ada order atau oposi juga tentang UMKM belajar tentang ada kas masuk kas keluar gitu kan. Kalau di saya tuh ada namanya yang LPPM itu yang untuk kementerian ya. Jadi menginput transaksi hari ini tuh ada misalnya kas hari ini masuk 10 juta misalkan, terus nanti yang dijual barangnya 10 juta. Nanti ada nih saat ada jurnalnya itu nanti muncul ada laporan laba rugi, neraca, ada neraca seimbang kan, mungkin ada juga buku besar, ada jurnal-jurnalnya semua sudah normal. Jadi teman-teman bisa lihat UMKM itu sampai melihat sebelum pajaknya muncul itu keuntungan dan kerugian sih, seperti itu. Jadi buat saya, kalau buat milenial, menurut saya sih teman-teman membuat desain atau mungkin aplikasi yang mungkin sederhana ya, mungkin nggak harus pakai Excel, tapi mungkin melalui buku nih, ada pencatatan jurnal harian dibikin tuh, membuat pencatatan misalkan kas masuk kas keluar, itu aja sudah cukup sih. Kalau perusahaan mungkin lebih aplikasi yang lebih mungkin lebih umum ya. Itu setiap perusahaan udah pasti ada sih, saya aja usaha udah ada aplikasinya sih. Rata-rata kalau usaha kayak saya itu sampai 3 juta sih beli aplikasinya tuh. Tapi seumur-umur maintenance-nya seumur hidup. Jadi kalau ada yang 1 juta 2 juta tapi 1 tahun harus upgrade gitu kan, harus bayar ulang, maksudnya entah untuk maintenance-nya itu ada bayar 500 atau 300 itu kan, tapi murah gitu kan, seperti itu ya, seperti itu. Itu Mbak Cynthia ya, menurut saya mahasiswa malah keren-keren, mungkin mahasiswa yang memang bagian akuntansi itu mungkin udah jago-jago kan, membuat aplikasi atau pendampingan lah kalau mau kan. Itu Mbak Cynthia, makasih banyak ya. Gimana Mbak, atau Mbak Cynthia punya perspektif lain? Terima kasih. Oke, sip. Ryan, yo, Mas Ryan, apa Mas pertanyaan Mas? Izin bertanya Pak. Ya. Tadi kan seperti yang Aris bilang tentang penyalahgunaan atau penyelewengan ya Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana kalau misalkan kita nanti menjadi manajer, bagaimana caranya mengetahui kita itu melakukan suatu penyelewengan atau fraud di bidang akuntansi Pak. Sekarang kan udah canggih Pak, otomatis penyelewengan itu dilakukan dengan cara hal-hal yang baru Pak. Itu gimana mendeteksi karyawan kita yang melakukan penyelewengan Pak? Pertanyaan utama dari Mas Ryan ya. Ini kata Mas Ryan, kalau kita sebagai seorang manajer, bagaimana kita mengetahui fraud ya? Fraud itu catatan atau SOP gitu kan. Ada korupsi lah, atau mungkin angka menambahkan jadikan nambah 0 gitu kan. Angka 0 belakangan 0 depan juga bisa 1 miliar, jangan salah, 0 itu jangan anggap 0 itu zero ya, itu kan fraud ya. Mungkin surat tugasnya tendernya 1 miliar tapi ditenderkan dengan harga 800 juta, 200-nya kita, itu kan nggak boleh. Ya bagaimana mendeteksi, kata Mas Ryan, gimana sih dengan alat yang sudah canggih-canggih sekarang ini, dengan mereka melakukan tindak-tindakan yang mungkin sudah bisa melampaui aplikasi gitu lah. Bagaimana kita mendeteksi para tim kita atau anak buah kita agar kita tuh tahu mereka itu ada korupsi macam-macam. Menurut teman-teman nih, mesti anak buah kita penyelewengan.
Silakan Mangga, ada yang mau menjawab? Mas Anjar barangkali udah mau jawab nih. Siapa lagi nih? Jawab Pak. Ya, ayo Mas Anjar, yuk. Biasanya melakukan ini Pak, apa namanya, kayak controlling, terus memeriksa beberapa laporan keuangan gitu Pak. Terus pendapatan juga diperiksa, chatnya juga, terus pengeluaran, pokoknya dicek lah. Katanya pokoknya gini, intinya adalah pertama mengecek ada fraud, ada penyelewengan atau penyalahgunaan atau korupsi. Pertama adalah data dicek ya, data historis yang ada itu dicek, kebenaran ada absennya dan faktualnya atau faktanya. Kedua perlu juga auditing ya, diperiksa ya, selain dicek diperiksa juga. Terus dan berikutnya juga semua bagian-bagian terhubungan dengan uang masuk sampai uang pendapatan laba itu dicek apakah ada memang penyalahan di situ sih. Nanti juga kalau yang ini juga dicek. Banyak banget yang dikontrol sebenarnya saat kita punya tim loh, nggak cuma uang, tapi bekerja masuknya tepat waktu apa tidak. Terus mereka bekerja dengan baik apa tidak. Juga ada KPI-nya, nggak sekedar uang sih sebenarnya mah. Ada juga perilaku mereka tidak sopan, mereka juga melakukan pelayanan tidak baik, itu juga bisa dipecat teman-teman, nggak sekedar korupsi uang, bukan sih. Misalnya Anda sebagai seorang di hotel misalkan, Anda sebagai front office, Anda sembrono misalkan, ada juga misalkan ada jam atau jam tangan customer di depan itu lebih ini ternyata jatuh karena Anda kurang ajar, karena Anda mungkin atau gelas bawaan di situ jatuh, kan bisa mungkin nitipin travel bag sampai pecah di dalamnya padahal ada barang-barang istimewa gitu kan, itu bisa jadi kan. Penyampaian mungkin kurang hangat, kurang warm, kurang hangat terhadap customer atau tenan kita, itu juga jadi masalah kan. Nah itu juga bisa diaudit, nanti ada CCTV selain data-data itu kan. Yang penting sih ada pemeriksaan kata Mas Anjar. Yang lain ada mungkin? Ada yang mau ngasih tambahan? Pokoknya diperiksa aja semua kata Mas Anjar gitu kan, dari A sampai Z lah gitu kan. Ayo Mbak Trian Apriliani mau tanya, mau jawab? Gimana ngecek anak buah kita benar atau tidak sih itu? Gimana caranya? Melacak lah, menelusuri. Ada yang bisa bantu? Oke, kalau nggak ada sih, pada prinsipnya teman-teman, dalam satu transaksi teman-teman harus dicek. Maksudnya seorang akuntan itu harus punya prinsip auditing ya, sebagai pemeriksa. Nanti kan ada juga bagian lain kan, ada pencatatan kas masuk, kas keluar, ada bikin facturing gitu kan, ada pencatatan pajak, ada juga auditor lah. Nah ini kerjaan ini adalah kerjaan auditor. Maksudnya gini, tapi kan sebelum auditor kita nyampe auditor, kita harus cek juga sebagai manajer yang ngecek. Kayak saya juga teman-teman nih, saat teman-teman ternyata parafnya tanda tangannya itu dipalsukan, juga fraud teman-teman, itu kan juga pemalsuan kan. Ternyata dia nggak hadir ngambil tagihan, ternyata tanda tangan sendiri dia transfer gitu mah. Padahal itu harus ketemu kan, harus ketemu muka langsung, tanda tangan berkasnya harus ada juga dipalsukan. Itu kan juga fraud ya. Mereka nggak makan uangnya sih enggak, tapi itu pemalsuan tanda tangan juga sama kan. Itu juga dipecat bisa kan, Mas Anjar ya, sorry Mas Ryan ya. Jadi nggak sekedar uang, tapi perilaku mungkin dia tidak sopan dengan customer gitu kan. Jadi mengawasi karyawan itu nggak sekedar uang transaksi, tapi kan SOP perilaku, habit, etika bisnis itu kan. Terus juga pemalsuan tanda tangan, terus penggelembungan angka-angka dokumen, nanti bisa kelihatan sih seperti itu kan. Terus misalkan pemalsuan uang makan gitu kan, kan ada juga kan, dia nggak up country luar kota untuk promosi, ternyata dia menulis itu kan. Atau bensin payroll ya, bensin, uang bensin teman-teman, jatahnya bensin misalkan luar kota by bond di Pertamina ya, 400.000 nggak apa-apa sih, atau 350.000 biasanya mah kalau maksimal mobil Innova gitu kan. Ya misalkan di sana mungkin belinya 200, 250-nya kan bisa aja ditambahin atau pakai nota orang, itu bisa dilacak sih. Kalau biasanya kalau perusahaan yang bagus-bagus, biasanya mah ini ditulis Mas Anjar misalkan atau Mas Rian mobilnya misalnya ya, E111 AI gitu kan lah. Ditulis E1 AI, mungkin kilometernya dia di speedometer itu berapa sih speedometernya dia sekarang dicatat misalkan
10.500 itu kan lah. Nanti kan kelihatan dia dipakai berapa, nanti pas beli berikutnya kan ini kok baru pakai dengan 350.000 kan kemungkinan kita pakai bisa sampai 200 kilo lah misalkan gitu kan, 200 kilo ini kan. Dan nanti pas pembelian lagi kok baru 10.250 ya, benar berarti makan ya kan ladinya kan memang 10.250 kilo berarti benar kan, memang 200 emang segitu tuh muter-muter juga segitu kan. Ya kalau 30 atau 20 atau 30 apa 225 atau 270 kan mungkin variannya sedikit lah, mungkin mobilnya nggak pakai AC kan bisa, itu kan bisa dicek sebenarnya nota-nota kebenaran. Tinggal di hotel misalnya di Geragi nginep dengan 800.000, padahal saya nginepnya di hotel lain tanpa nginep di situ, bisa itu teman-teman bisa dilacak, ditanya nih benar nggak sih si A ini nginep di hotel ini tanggal sekian, dilacak. Nah, terus acara misalnya presentasi juga sama, misalnya saya presentasi di di Bumbu Desa atau mungkin di mana Kelapa Manis, ruang meeting room, bisa cek nih harga berapa, tanggal berapa. Belum tentu teman-teman, kadang harganya itu sekali rapat dengan makan itu 2 juta 3 juta, kadang mungkin aja 1,5 juta kan, mungkin ada permainan main mata lah, nota bisa di up gitu kan. Nah itu ya saya nggak ngajarin teman-teman ya, itu saya itu praktisi, jadi banyak lah kejadian kayak gitu kan. Terus absen, dia nggak kerja, cuma Avenger, habis itu cabut baliknya sore gitu kan, tapi nggak di kantor kan bisa, pas bosnya lagi cuti gitu kan ada yang kayak gitu tuh ya, melalui CCTV juga bisa. Itu sih Mas Ryan, dari saya sih melacaknya banyak lah yang bisa dilacak sih. Gimana Mas Ryan? Siap, terima kasih Pak. Nah, itu lebih lengkap sih seperti itu. Atau mungkin ada yang nambahin lagi lah teman-teman, barangkali apa yang saya capture teman-teman mungkin ada perspektif lain lah. Seperti itu sih. Yang jelas menurut saya ada auditor lah. Auditor ada 2 di perusahaan GSK dulu saya, auditor internal sama auditor eksternal. Eksternal itu dari Brasil, dari Amerika biasanya, atau dari Inggris langsung. Itu kalau udah kena pasti dipecat, karena auditor internalnya yang sudah kasih tahu bahwa ini ada yang salah. Itu biasanya mah, Pak, contohnya gini, saya pernah kejadian di Tegal, saya tuh presentasi nggak banyak sih, cuma 2 juta di salah satu restoran di Tegal yang paling mahal, saling bagus lah. Tapi di nota tersebut tertulis jam 23.30. Padahal masuk jam di situ adalah jamnya di print out-nya itu 11 M dan PM, itu bisa dipecat atau bisa loh. Nah akhirnya kan pihak auditor internal itu menanya saya, Pak, bener nggak sih Anda presentasi itu di malam hari ini namanya 11.30 PM, kan berarti kan malam tuh PM, nggak ada 23 itu, nggak pakainya PM sama AM kan. Nah seperti itu. Padahal tuh IM tuh Mbak, gue bilang gitu lah. Makanya akhirnya apa? Saya dimintakan untuk balik ke Tegal, ada surat penunjukan perjalanan bahwa ini manajer atas nama Ramadi area Bandung, Cirebon, dan Tegal ingin mengklarifikasikan tentang acara yang tertulis di nota menu dan nota pembayaran untuk sewa tempat dan makan untuk peserta seminar. Di situ tertulis dengan uang sekian 2 juta dengan waktu pelaksanaan tertera 11.30 PM. Nah, kami ingin mengajukan permohonan ulang untuk agar direvisi apa hal yang terjadi dengan waktu yang malam hari. Apakah memang acara tersebut di pagi hari atau malam? Jika di pagi hari, mohon untuk merevisi atau membuat surat pernyataan bahwa terjadi kesalahan print out atau kasir itu kesalahan menulis IM dan PM, dan nanti ditandatangani oleh manajer maupun owner gitu kan. Terus saksinya juga saya gitu kan. Dan saksi juga anak buah gitu kan. Jadi tidak ada kita malam hari dugem terus makan di situ gitu sih. Ngerti nggak? Nanti ada materinya juga dan itu saya lakukan lah. Akhirnya juga saya nggak kena kan, karena itu memang terjadinya siang hari gitu kan. Bukan korupsi uang, bukan hanya salah waktu. Mana ada dokter malam-malam presentasi atau seminar itu di malam hari sih. Ngerti ya maksudnya ya? Itu pengklasifikasian klarifikasi lah. Itu auditor internal tuh ngasih tahu itu. Ini ada nota-nota kok ada nggak jelas. Bener nggak notasinya mana dikirim gitu mah. Seperti itu sih. Kadang mengasih tahu bukan untuk mengamankan kita nggak dipecat, nggak, bukan, tapi mencari kebenaran lah, di atas kebenaran ya. Oke, ada lain mungkin pertanyaannya? Yang lain teman-teman? Ditulis Mbak Susi ya. Kayaknya udah sore banget nih kalau ini udah menjelang maghrib. Oke, makasih banyak teman-teman ya.
atas waktunya. Mudah-mudahan teman biasa nih. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan ya, terus umur panjang dan semangat untuk belajar. Dan mohon maaf ya, kita harus aktif videonya biar kita kontak untuk belajarnya, biar nanti kalau saya bisa lihat Mas Anjar, Mas Sinta, Mbak Susi aktif, Mas Tia atau Fauzan, itu kita kontak ya, mendapatkan kontak, lihat bisa gitu kan. Jadi transfer knowledge-nya atau Mas Andika kan, seperti itu. Terima kasih teman-teman yang lagi ngumpul, lanjut ngumpul lagi silaturahminya. Kalau nggak ada, jika ada salah penyampaian saya atau kekurangan saya dalam menjawab pertanyaan tadi, mohon maklum karena itu kalau ada karena Allah Ta'ala, tapi kalau misalnya ada kesalahan murni dari saya. Jika memang waktu yang lama, kita mungkin akan diskusi lagi mungkin minggu depan. Nah, akan saya share ya. Salam sukses dari saya, Harukalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Besok Besok jam berapa sih, Mas Mansur? 1. Saran ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Masuklah. Masuk. Ya, Pak. Oke, sip. Besok jam 1 ya. Terima kasih, Pak. Mansur, jaga jarak, Mansur. Pemasaran kita udah ke bab 2 ya? Pemasaran baru bab 1 kan? Yang kemarin sampai slide 12, Pak, kalau nggak salah. Slide 12 ya, makasih ya. Besok banyak pertanyaan lah. Kita sampai jam 3 mentok apa? Saya nggak kuliah sih. Sorry, dari ini mulai ditanya, ini pertanyaan banyak nih, keren banget nih. Lebih banyak lagi nggak apa-apa, ya. Tanya aja yang misalnya kejadian apa aja yang di luar sana, boleh lah. Maksudnya buat sharing-sharing aja gitu, mah. Biar kita ilmunya nggak cuman teoritis di sini, tapi kita implementasi dan aplikasi ya. Coba nanti barangkali teman-teman juga punya, nggak apa-apa. Gitu kan. Mansur punya ilmu hitam, Pak. Ilmu hitam ya, atau sabuk hitam. Ilmu hitam dan sabuk hitam ya gitu kan. Pesilat dong gitu ya. Oke teman-teman, sukses selalu ya. Terima kasih semuanya, sukses. Sama-sama, Pak. Makasih juga. Makasih, Pak. Ya. Ya. Baik, Pak.